Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dari Atogila dengan NIM 151423143 dari kelas 1G. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Bagian A, pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winat Putra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditujukan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosioemosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Ahmad Sudrajat menyatakan bahwa pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar atau pembinaan raport, penghentian perilaku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang produktif. Di dalamnya mencakup pengaturan orang atau peserta didik dan fasilitas. Sedangkan menurut Windsor menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara-cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. Nah, berikut terdapat 4 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas, yaitu yang pertama, daerah ini antara lain area belajar kelompok, bangku kelas, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, komputer, dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses, karena gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. Yang kedua, mampukan diri guru membuat suasana baru. Hal ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian serta mengurangi kelambatan dan gangguan aktivitas. Dan tinggal menghitung waktu dan tempat yang sudah ada pada aturan mainnya. Dalam artian, guru merupakan fasilitator dalam kesehariannya. Tujuannya hanya tidak lain untuk menjaga stabilitas siswa dalam menangkap suatu materi. Yang ketiga, tentukan di mana Anda dan siswa Anda akan berada saat presentasi kelas diadakan. Pada aktivitas ini, anak tidak boleh memindahkan kursi atau menjulurkan lehernya. Siswa tetap harus melaksanakan dengan apa yang menjadi keinginan seorang guru, yaitu dengan cara mendengarkan dalam keadaan. Kemudian bagian B, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dengan pendukungan keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi dan anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak secara individual. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Menurut Saroni tahun 2000 dalam Kusworo tahun 2008, lingkungan pembelajaran terdiri atas 2 hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kemudian bagian C, pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas sangatlah penting, karena dengan adanya penataan atau peraturan ruang kelas,
maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama dan terpenting dari manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Ketika guru dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, siswa cenderung membuat pilihan yang baik dan belajar mereka ditingkatkan. Yang kedua, pengaturan kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif. Siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkat ketika mereka terlibat secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti yang relevan dengan pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, pengaturan kelas harus meningkat rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab, dan perasaan keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. Yang keempat, pengaturan ruang kelas meliputi metode untuk membantu siswa mengembangkan keahlian, perilaku baru yang dapat membantunya dalam bekerja sama dan berhasil bersama orang lain. Yang kelima, pengaturan ruang kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga nilai-nilai dan keyakinannya tentang pentingnya bekerja sama dengan siswa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.